yang yang membiayai itu si buzzer siapa, ya aku sikat gitu loh. Tapi ikutin prosesnya. Ini ujuk-ujuk cecunguk-cecunguknya ini malah nyindir aku ya. Yang kasihan siapa? Yang kasihan yang si ibu lagi memperjuangkan keadilan katanya. Akhirnya apa? Akhirnya akun-akun pendukung aku bangkit gitu. Bangkit, akhirnya apa, disikat lagi gitu. Padahal aku udah ingetin, udah itu kasih tahu para pendukungnya itu, karena aku ngerasa aku ini ya dari dulu juga kan aku nggak ngebela manusianya, aku ngebela kebenaran. Kalau memang aku sampai mendukung perbazeran ini, ya ayo kita tahu udah ditahan juga kan, udah dibacakan tuntutan kan, tinggal kalau dia nggak suka pasien dia dinyinyirin ke publik. Ya kalau si Dajjal mah memang bukan dokter, saya bukan dokter, makanya aku tidak pernah salah aku tidak pernah salah untuk berkata dan bersuara, karena aku pelajari dulu. Kalau sekarang aku selalu bilang semua owner skincare ini diporak-porandakan oleh si Sengkuni Dajjal itu, oleh si Sengkuni Bopeng itu. Bener kan? Dari dulu dia berkubu sama siapa? Kubu sini udah sadar nih, dia ternyata dipegang buntutnya, dimainkan semua emosionalnya, apanya. Begitu mereka sadar, pindah ke kubu yang dihancurkan. Orang yang menghancurkan dia, orang yang menghancurkan usahanya itu kan mulutnya si Sengkuni Dajjal ini, si Bopeng ini. Nah sekarang tiba-tiba dia udah dibuang sana sini, berlindung dengan alasan apa? Dengan alasan dia biar nggak nyerang. Iya tahu gitu loh. Tapi apakah yakin satu hari dia nggak akan menggigit lagi? Menggigit lagi kalau lambungnya lapar. Sampai berapa episode yang kira-kira yang kemarin di lindes dari Tasik. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya aku mah siap aja kalau misalnya, karena aku nggak punya celah ya. Aku nggak punya celah untuk, bukan aku nggak punya aib, tentu semua manusia itu punya aib. Tapi aku merasa aib aku itu bukan aib yang harus aku takuti gitu. Kalau misalnya orang-orang itu tahu, satu, aku secara pribadi hidup aku begini-begini aja, pekerjaan aku ya begini-begini aja. Jadi kalau si Sengkuni Bopeng Dajjal ini cuma mau ngomongnya judol, Markus, nepos, itu mah udah basi sayang. Itu udah 5 tahun ya. Itu udah 5 tahun zamannya Yoke ya, tapi kan kalian nggak pernah bisa tidak pernah bisa menjadikan giringan opini kalian itu ya, para Sengkuni Dajjal tuh fakta. Karena faktanya urusan judol aku nggak terlibat apapun urusan judol ya. Bahkan si Sengkuni Dajjal ini ya pendukungnya, backingannya itu ya, nah ya paham kalian siapa yang teriak judul ya, dia sendiri. Yang teriak Markus dia sendiri, ternyata Markusin sana sini. Makanya orang itu, aku tuh sampai lebih ke jijik sih ke si Bopeng ini ya. Lebih ke jijik, yang pemerasan dia buktinya ada. Jadi kalau dia mau ngomong apapun buat aku lintas ya. Karena apa? Semua itu di diri dia adanya ya. Tapi berkat mulut aku ngoceh terus kan kalian jadi paham ya. Kalian jadi paham. Sekarang dia bilang nepos mangkir. Mangkir yang mana? Yang sudah mangkir itu udah jelas-jelas dia. 2 tersangka di Medan dengan di Jaksel. Banyak lagi laporan. Kalau sekarang dia keluar masalah laporan aku, dia itu laporan yang nggak naik aja banyak. Belum laporan dari Miha, belum laporan dari si Denis, belum laporan dari Reza Gladys. Semua itu ITE. Laporan dia pun banyak ya. Ada 3 lagi. Belum sekarang lagi ada laporan baru dari lawyer Bunga. 4 nih laporan dia ini di luar 2 yang udah tersangka. Lah kalau sekarang dia nanya, aku nggak kooperatif. Ya ntar dulu lu kooperatif dulu nih. 4 laporan orang yang nggak lu kooperatif juga. Lu dateng. Udah aneh ya. Iya udah aneh. Makanya kalau si Sengkuni ini ngomong ini itu, aku mah nggak ada takut-takutnya Sengkuni. Tapi kalau lu udah pasti 2 tersangka sama 4 laporan orang mangkrak. Nah ini aja orang yang 4 laporin nggak ada tuh melaporin ke propam. Karena apa? Udah tahu berurusan dengan orang. Kita itu negara lagi begini ya. Kasihan para pejabat kepolisian cuman untuk ngurusin laporan lu lagi Sengkuni ya. Dari hamil sampai anak udah tahu ya, kasih tahu masih Sengkuni itu ya.
laporan lu aja udah pada apa lagi tuh 4 setahu aku yang nggak naik-naik. Nggak ada orang yang ngepropam-propamin, nggak ada. Makanya sinting deh tuh. Makanya aku lindes lo, nggak ada lo, nggak akan gua kasih nafas lo kalau lo ngoceh terus. Sekarang udah sadar ya, kubu lu udah sadar, lu dibuang nih, dibuang ke sini. Coba tanya Bopeng, udah berapa pasien dia pegang 3 bulan? Nggak ada, bor-bor 3 bulan. Semenjak dia jadi dokter, andalan dia cuma COVID doang. Orang yang nolongin pas COVID itu bukan hanya dokter, masyarakat juga nolong. Aku aja termasuk relawan COVID kok, nolong orang-orang yang kena COVID. Nggak Bopeng juga muka aku. Nggak ada pasien. Gak ada pasien guys. Siapa itu Bopeng? Sengkuni, Damitri, Sengkuni. Kalau bahasanya suka ngakak, iya ya, hiburan ya. 100 orang semua ini anjir, daripada beribu-ribu yang nonton tapi buzzer semua. Iya, kalau 100 orang ini yang nonton aku ini 126 ini pada pinter. Aku nggak perlu penonton ribu-ribuan tapi buzzer ya. Aku mau penonton yang pinter. Kak pinter banget dan kuat, apa rahasianya? Rahasianya simpel guys, kalau kita bergaul jangan punya kepentingan ya. Mau bergaul dengan berapa karangan, kamu harus punya jati diri dan harga diri. Kalau buat aku bergaul dengan siapapun, aku nggak pernah, kecuali dengan urusan pekerjaan ya. Aku bergaul dengan siapapun, aku tidak pernah punya kepentingan. Contohnya mau kerjasama dalam bidang apapun, enggak ya, atau aku minta tolong, enggak ya, banyak kan aku yang nolongin malah. Juga aku udah happy dengan pekerjaan aku yang aku udah rintis lebih dari 20 tahun. Sekarang aku juga mulai merintis di properti juga, udah cukup buat aku gitu. Aku nggak gila-gila deket dengan pejabat minta kerjaan, atau bahkan beberapa pejabat yang ngajakin aku kerja, enggak gue berteman aja sama lu, ntar ada apa-apa nggak enak urusannya masalah. Aku itu tidak pernah mau punya masalah urusannya karena uang. Anti gitu, anti buat aku. Karena buat aku, kalau teman aku tuh jadi pejabat atau jadi apa ya aku bangga aja, bukan karena aku ada maunya. Aku sering ditawari, sis ikutan ini dong, enggak gitu. Enggak satu itu bukan bidang gue. Kedua, udah lu gue kita temenan aja. Boleh tanya sama teman-teman aku nih, pasti kalau yang nonton ini senyum-senyum. Jadi diri sendiri dalam berteman gitu. Aku nggak pernah punya kepentingan. Aku mau berteman sama pejabat A, B, C, D, E, nggak pernah. Bagi gua kerjaan kok, pantang mulut aku ngomong begitu. Agak. Aku orangnya nggak serakah guys. Allah udah memberikan rezeki kepada aku dengan porsi aku dan kemampuan aku, dan masya Allah banget. Aku cukup gitu. Pas saksi pelapor datang, apakah tunggu ya? Pas saksi pelapor datang, apakah Bopeng hadir di pengadilan atas case daerah semalam nggak Kak Fit? Biasanya dia live. Aku nggak tahu, tapi semalam aku mengikuti jalannya persidangan Dr. Richard Lee ya. Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh siapa itu namanya, dan yang bersaksi itu Samira. Jadi aku paham. Aku tidak, nih disclaimer dulu ya. Aku tidak membela kalau misalnya Richard Lee memang dituduh bersalah atas produk, ya mungkin itu boleh-boleh saja ya, itu wewenangnya BPOM ya, itu wewenangnya BPOM. Tetapi yang aku soroti adalah jalannya persidangan. Jalannya persidangan ini kok aneh. Bisa ada orang ngelaporin orang. Biasanya kalau kita ngelaporin orang itu kayak Reza Gladys tuh, siap. Dia begini. Kalaupun ada beberapa saksinya yang lupa, sebetulnya mungkin orang itu bukan lupa karena dihadapkan kepada penegak
hukum itu ada majelis hakim yang mulia, ada jaksa, ada pengacara yang bertanya, pasti grogi ya. Itu pasti grogi kalau saksi. Tapi pada saat Dr. Reza waktu itu bersaksi, kan dia nggak ada lupa-lupa. Dia nggak ada lupa-lupa. Nah bayangkan sekarang orang yang melaporkan Dr. Richard Lee, yang sampai Dr. Richard Lee itu ditahan ya, sampai hari ini ditahan, ditanya nggak inget. Astagfirullahaladzim, gimana kalau kita itu melaporkan orang sehingga kemerdekaan orang itu terampas, ya berarti kan udah ngelotok dong di kepala bahwa salahnya Dr. Richard Lee ini sehingga dia ditahan sama polisi, ditahan ya. Nah tiba-tiba si saksi pelapor ini, dia kan yang ngelaporin, duduk sebagai saksi pelapor, ditanya kapan lu ngelaporin, saya lupa. Semuanya lupa gitu loh. Makanya itu yang saya sorotin itu perjalanan persidangan, kok bisa begitu gitu loh. Makanya saya bertanya nih kepada orang yang melaporkan Dr. Richard Lee, kamu punya keluarga nggak? Punya anak nggak? Punya orang tua nggak? Punya saudara nggak? Apa nggak malu anak, saudara, istri atau siapa itu? Kok lu segitu jahatnya? Menurut aku ya, kok lu segitu jahatnya terhadap Richard Lee? Kecuali lu itu paham yang ditanya sama hakim apa, lu jawab apa sesuai dengan. Orang kalau udah bisa masukin orang ke penjara itu berarti kan orang itu dendam banget ya. Satu, mungkin sebagai korban. Dua, mungkin sebagai orang yang ya kesel banget gitu. Kok ada orang ini begini gitu. Sehingga kalau kita dihadapkan di depan majelis yang mulia ini, gak ada tuh yang lupa. Dia begini, saya begini. Lantam harusnya dijawab itu. Karena apa? Karena kemarahan dia itu terhadap Richard Lee yang akhirnya Richard Lee itu ditahan, ada duduk di kursi terdakwa. Kan harusnya begitu. Lah ini duduk di kursi saksi sebagai pelapor, gak tahu apa-apa. Kan jahat loh itu, begitu loh. Aku sih sebetulnya kemarin-kemarin gak mau memperhatikan ya. Karena semalam macet di jalan, aku lihat, oh gila ini orang yang ngelaporin Richard Lee begini. Ya sekarang boleh ya, memang kasusnya DRL emang dipaksa, ya boleh, sekarang kita boleh menduga seperti itu. Begitu. Kalau yang masih SD, kalau dijalin sama abangnya laporin sama saya, ingat sama iya, ini habis dari skin booster Korea glowing. Nah maksud aku tuh, kalau memang gini loh, kalau memang si Samira ini ya memang menjadi korban produknya Richard Lee, kenapa nggak lu aja Samira yang ngelapor Richard Lee ya? Kenapa lu harus orang lain? Udah gitu katanya kan si orang itu diberikan kuasa sama si Samira itu, kalau nggak salah ya di sosmed dibilang sama lawyernya Richard Lee itu, yang disuruh melaporkan itu, yang suruh dilaporkan itu adalah CV. Lo kenapa sekarang CV dalam lidik? Kok tiba-tiba Richard Lee? Kan lu Samira ya, lu ini udah bener-bener lu tuh dipermalukan banget loh dalam kasusnya ini. Lu kayak dendam itu lu dendam nggak beralasan, ya. Kombur nyindir gak apa-apa, dia mau ngikutin jejaknya Miss Gosip, mungkin dia dapat handphone baru. Dulu Miss Gosip kan dapat handphone baru, aku ridoin gitu. Mungkin sekarang si Kombur kepengen dapat juga ngikutin jejaknya si Miss Gosip, nggak apa-apa ya. Udah nggak usah digubris itu mah. Kita sekarang lagi ngebahas Richard Lee. Nah, menurut aku apa yang dilakukan oleh si Samira ini beserta pelapornya agak aneh gitu. Agak aneh karena apa? Karena kalau orang itu melaporkan seseorang sehingga kemerdekaannya terampas, harusnya ngelotok di keluar kepala nih, ditanya apa jawab, lantam. Lupa, tidak tahu, lupa. Ya Tuhan ya. Zolim, menurut aku zolim. Ya pokoknya kepada Richard Lee ya, ini akan kamu lewati dengan baik. Aku akan speak up masalah ini. Aku juga nggak punya kedekatan dengan Dr. Richard Lee selain kenal biasa aja ya. Aku melihat apa yang terjadi atas sidangnya Dr. Richard Lee ini, menurut aku nggak bener gitu aja ya. Menurut aku nggak bener. Tapi nggak apa-apa, ini udah menjadi proses yang harus Dr. Richard Lee lalui. Ayo permalukan itu pelapor dan saksi di muka persidangan, dan
apa ya, semoga lawyer Richard Lee ini nanti kalau si Samira bersaksi bisa memberikan pertanyaan yang kira-kira si Samira ini apa ya, si Samira ini bisa menjawab gitu ya. Kalau nanti timnya lawyernya Dr. Richard Lee bisa melontarkan pertanyaan kepada Samira dan kita masyarakat simak sama-sama, kita lihat mens rea-nya si Samira ini apa. Aku diundang sama Bu Fit masih hamil 9 masih, makasih doanya Bu Fit. Senandung, selamat ya. Selamat ya, gitu loh. Kalau misalnya orang di dalam berbisnis, ya pasti ada lah salahnya. Aku aja pasti ada banyak salahnya. Tapi kalau sampai dikriminalisasi itu yang nggak benar, ya. Tapi kenapa kok bisa ditahan? Kita nggak bisa flashback ya. Kita nggak bisa flashback. Kalau dalam penahanan itu karena ditemukan cukup barang bukti dan saksi. Itu aja dulu gitu. Karena kalau kita ngelihat kenapa ditahan, toh Richard Lee juga kan sudah melakukan pra peradilan tetap kalah. Tetap harus sidang dilanjutkan. Itu aku setuju. Mendingan lanjutin sidang ini. Daripada kemarin Richard Lee menang prapit, lalu ya sudah dia keluar aja. Tetapi kalau begini nih, kalau begini Richard Lee ada di persidangan, dia bisa fight untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau memang dia tidak bersalah gitu. Karena baru awal-awal aja kita melihat persidangannya ini, si saksi pelapor ini semua nggak tahu. Aku padamu juga. Semua nggak tahu, kan nggak bener itu, nggak bener loh itu. Makanya aku menunggu banget, aku lagi berpikir sih, apakah nanti kalau si Samira jadi saksi aku akan datang ke persidangannya Richard Lee atau tidak. Aku lihat dulu jadwalku karena anak-anakku lagi liburan ya. Kalau misalnya tidak mengganggu jadwal anakku liburan, aku coba mau datang. Aku mau ngedengar dengan kupingku sendiri ya. Apalagi kan aku belum pernah tuh ngeliat mukanya si Samira ya. Kalau memang aku bisa datang nanti ke persidangan, aku coba mau dengerin langsung ya. Apa tuh orang-orang hakim, jaksa dan pengacaranya Dr. Richard Lee ini bertanya ke dia itu apa jawabannya. Udahlah Imana, jangan dibahas itu, nggak penting ya, nggak penting. Aku meridoi orang-orang yang mencari cuan demi lambung yang nggak seberapa itu bayarannya, asal itu berkah buat dia, nggak apa-apa, aku sih nggak masalah. Begitu. Jadi aku tuh nggak pernah bergeming ya. Aku mempunyai keyakinan ya, kalau misalnya di awal-awal semua ada salah, ya semua punya salah di urusan skincare ini, semua punya salah. Kalau aku kemarin membela, kan aku selalu ngomong yang aku bela itu sampai gepeng itu Reza Gladys, sampai gepeng aku belain karena memang ada pemerasan, itu ada. Tapi sudah dan aku sama Dokter Reza itu juga karena waktu itu seperti dibulinya tuh abis-abisan ya, termasuk sama yang sudah ditahan gitu. Buat aku tuh bukan karena aku dendam atau apa, udah gak ada dendam. Tapi once dia harus belajar, kalau dia tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, biar peristiwa yang menasehatinya. Kan ini udah terjadi ya enggak. Kalau misalnya dia dan aku merasa Reza pun nggak ada ekspektasi bahwa dia harus ditahan berapa lama, nggak ada. Divonis bersalah juga itu udah menunjukkan bahwa Reza benar gitu ya. Tapi kalau sekarang kita perhatikan dari jalannya persidangan bahwa NM ini kan emang ikut-ikutan. Kalau nggak ada pemerasan 20 miliar mungkin nggak akan ada pelaporan itu. Bagaimana nggak dibawa ke pelaporan kalau misalnya yang ini 20 M, tahun depan yang ini yang 4 M mungkin jadi 40 M. Metong lah, kelenger lah. Iya, Kaila. Ya bagus. Pokoknya kalian yang berada di belakangku, berarti kalian benar-benar orang yang menyimak masalah ini dan kalian tidak membela manusianya, kalian membela kebenarannya. Ya, itu di terpidana itu. Kalau memang dia ditipu 4 M, aku bantu kok suruh orangnya balikin itu uang. Segedek-gedeknya aku sama dia, tapi dia ketipu sama lu balikin. Selesai, balikin kan. Walaupun ada pelaporan itu urusan lain. Kalau memang dia merasa tertipu, walaupun uangnya balik, laporan yang tetap dijalanin, lakuin. Ya, lakuin. Biar apa? Biar mungkin dia juga ngerasa gue di PHP ini. Nah, lakuin. Tapi kan poinnya adalah uangnya dibalikin. Ya. Nah, kalau sekarang
ngelihat dalam perjalanan ini si Bopengnya ini yang menginspirasi dia untuk begitu, tetapi masih keluar-keluar, kan itu nggak bener. Kakak Cece Mustika, Abi Arjuna, kamu apa kabar Abi Arjuna? Tuh aku salut tuh sama Abi Arjuna, nggak ikut-ikutan lagi. Keren kamu Abi, kamu jangan ikut-ikutan ya. Udah fokus nyenyong aja, fokus nyenyong Abi. Lindas Bopeng halu, lindas pokoknya gitu ya netizen ya. Ade ke bazar kakak, Ade nanti jam 1-an jalan ke bazar sampai sore, sampai sana jam 2 jam 3 deh kak. Abis itu kita dinner ya kak. Abis itu kita dinner ya. Ini bazar terakhir. Kalian yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, ayolah ke JCC Bazar Kreasi Bayangkari, aku ada di sana. Oke kakak. Aku itu diledekin guys sama teman-temanku. Aku sekarang nggak mau dipanggil kakak ya, aku adik gitu. Pada ketawa semua. Padahal mereka masih kecil-kecil, manggil aku adek. Gara-gara kulit aku glowing gitu. Semoga Allah selalu melindungi ibu, terus membela kebenaran bu. Amin, Allahumma amin, amin ya. Pokoknya lagi-lagi ya netizen ya, kan banyak tuh buzzer-buzzernya si Sengkuni ini bilang ikut campur. Ntar dulu lu ngomong sama si Sengkuni itu, yang memaksa ya nepos ini ikut campur siapa kalau nggak mulut dia ya. Kalau sekarang dibales dan dia menjadi kecil ya resiko. Jadi kebenarannya seperti apa kak? Kenapa nggak secara kekeluargaan aja? Ya jangan nanya sama aku, nanya sama yang bersengketa. Kenapa nggak bisa diberesin secara kekeluargaan? Ya aku maunya begitu ya. Kalau aku sih maunya begitu. Aku tuh nggak suka ribut-ribut. Tetapi kalau aku dikata-katain, dihina-hina, kita itu boleh aja bersabar. Tetapi kalau bersabar dihina terus tetap sabar, itu namanya tulul ya. Tulul, karena sekarang bahaya dunia maya ini framing. Orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya, orang yang percaya jadi benci. Padahal kita nggak begitu. Dibilang ikut campur ini lala. Mana ada? Aku masih Sengkuni Dajjal ini kan, si Bopeng ini setahun dulu aku kalau dia live ngedabrus, ya dia nggak jarang bikin piti tentang aku. Tapi kalau jualan kan yang dibahas aku, baru ada yang nonton, nggak ada yang beli sih, baru ada yang nonton. Karena apa? Netizen ini sukanya keributan. Nah kalau aku nggak lindes balik, keributan yang diciptakan oleh si Sengkuni ini, framing yang diciptakan Sengkuni ini, melekat nih di otaknya si masyarakat yang sumbu pendek. Oh iya ya, oh iya dia Judol ya, oh iya dia Markus ya, oh dia Dalang ya. Mana? Gak ada sampai hari ini aku berurusan dengan hal-hal yang dikatakan oleh si Sengkuni ini. Justru dia backingannya itu tuh ya, backingannya itu udah ditegur. Aku sisir pokoknya siapa yang ada di belakang dia, aku pes, aku sikat. Karena apa? Aku bergaul sama siapa aja. Kayak si Sengkuni ini nggak cek ombak. Coba kak diselaskan biar semua clear. Semangat kak. Iya. Nanti nih ya, prediksi aku nih, nanti mereka ini ya, para orang owner skincare ini berdamai kalau semuanya udah tersangka. Telat kalian yang membuat kalian hancur, si Bopeng ini malah kalian temenin. Gak ada guna nemenin si Sengkuni, gak ada guna. Bilang masih Sengkuni ya, masih ada laporan dia 4 ya. Jadi kalau dia cuma ngelapor 4, sama aku juga ngelaporin dia. Aku juga ngelaporin dia. Kalau laporan aku terhadap diri dia, lihat pasalnya apa. Karena dia dengan seenak-enaknya tuh ngerubah-rubah muka orang. Yang aku lihat Bopeng tidak bahagia dengan hidupnya, makanya merusak kebahagiaan. Itu salah satu. Karena dia nggak bahagia. Kok dia sebagai dokter kok nggak kaya-kaya, padahal dia owner skincare juga. Kok orang-orang yang cuma sekedar owner skincare nggak punya keahlian di bidangnya kaya-kaya. Mulai tuh
mulai tuh hasad, iri, dengki di hatinya itu bangkit. Gak mau ada orang tuh yang bersukses hidupnya. Mami Zibia, terima kasih. Mulai tuh dia cari-cari kesalahan ini. Aku yakin kok. Aku yakin setelah kemarin aku kan pernah ngomong, si Sengkuni Dajjal ini pasti ada yang menciptakan. Tiba-tiba ada di dunia maya ini buat apa? Itu ya. Tapi karena aku mempelajari, oh ternyata si Sengkuni Dajjal ini gak ada yang menciptakan. Emang dia Dajjal aja, mau ada tiba-tiba boom aja ada. Nah baru aku tahu di belakangnya itu ada korporasi pemerasan yang ngajarin dia A I U E O. Nah aku baru taunya 2 minggu lalu. Oh dia di belakang si Sengkuni ini, oke baik. Kena loh. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh si Markusnya si Sengkuni ini ya? Menyerah. Udah, pokoknya aku nggak ikut-ikutan lagi. Aku jangan bawa aku lagi. Bla 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 ini itu. Lu kemana aja? Ya, lu kemana aja? Kalau nggak ketahuan, lu juga kan sampai sekarang masih ada di belakang si Sengkuni. Ketahuan aja lu sama gue. Baru lu ngomong begitu. Kalau nggak ketahuan sama aku, masih tuh dia, masih si Sengkuni petantang-petenteng. Dia bilang gini, udah katanya, aku ini punya keluargaku udah sakit hati semua, ada masih nepos, gas aja laporannya. Lu Sengkuni emang dia siapa suruh ngegas-gas laporan? Blanwir, sinting lu. Emang lu pikir gue bangkai nggak bisa ngelawan? Udah dia si nepos ini, emang lu pikir gue juga nggak punya keluarga, nggak punya anak? Yang harus gue lurusin nama baik gue. Plot twist, iya. Sikat lah. Emang lu pikir gue juga gak punya keluarga? Kalau lu gak punya anak. Gue punya anak ya. Sinting lu, emang lu doang yang punya nafas dan berhak bernafas di dunia ini. Gak bisa lu semena-mena. Pokoknya siapapun yang ada di belakang si Sengkuni itu aku cari pokoknya. Aku cari dan aku sadarkan dengan caraku. Dengan caraku. Pokoknya ya, di belakang si Sengkuni Dajjal ini bukan owner skincare ya, bukan. Plot twist kalian semua. Jadi aku tahu sekarang, makanya aku bilang, ini para owner skincare ini gara-gara satu manusia ya, di belakangnya ada korporasi, kalian rusak semua. Suka. Iya, coba sekarang aku mau tahu siapa lagi yang nge-backingin dia. Ayo, aku mah nggak ada takut-takutnya guys, karena aku nggak punya kepentingan dan aku nggak pernah ya, misalnya aku deket dengan siapa nih owner skincare, terus aku nyuruh ini nggak pernah. Aku mah sama Reza Gladys sama lu jangan ikut-ikutan ya. Lu fokus jualan. Waktu dia bersidang juga udah, ini kamu udah punya lawyer, udah kamu nanti kalau dipanggil bersaksi aja, nggak usah nih ngeliatin, nggak usah apa-apa di dunia maya, nggak usah, tak bilang gitu, nggak usah, pokoknya kamu jualan aja, dagang nih, sumpah aku demi apapun. Tanya tuh sama Reza, nggak pernah aku nyuruh dia itu ngebales komen, apalagi menciptakan buzzer yang harus ngebela dia. Selain kalau ada orang-orang yang memang tiba-tiba, kan banyak nih anak-anak influencer ya, tiba-tiba datang mau kalian jangan ngebully ya, kalian jangan ya, pokoknya kalau memang kalian mau ngebela Reza, lurusin. Kalau ada berita nggak bener, lurusin. Makanya sampai sekarang nggak ada tuh yang bener-bener ada para pembela Reza itu yang bener-bener disuruh ngebully. Nggak ada gitu. Makanya buat aku nih, yang tadinya pembela Reza tiba-tiba ngebelot kemana, aku mau bodo amat ya, itu kan demi lambung mereka. Tapi aku melihat nih, kalian ini harusnya sadar ya, owner skincare ini harusnya sadar, yang harus kalian lawan ini si Sengkuni, si Bopeng tuh yang harus kalian lawan, karena dia yang menghancurkan semua industri kecantikan di Indonesia ini. Medan ada jual properti, baca DM ya. Kafit, Medan ada jual properti. Maksudnya properti dijual. Aku belum sampai ke Medan sayang. Ke Medan itu nanti aku mau lihat aja si Sengkuni Bopeng ini di P21-in ya.
apapun buat aku ya, apapun halangannya, resikonya karena membela kebenaran di sini aku hadapi gitu. Kalau nggak ada aku, netizen ya, kalau nggak ada aku, kalian bayangkan ya, si Sengkuni beserta korporasinya ini udah bisa ngegantiin BPOM ya. Kasihan itu sama pegawai BPOM yang memang benar kerjanya, tiba-tiba ada preman nih bar aja datang. Bukan preman sih ya, lebih dari preman ya. Bar datang mau mereview, kan nggak bener. Nanti approve itu harus melalui korporasi itu. Ngapain kita punya BPOM? Ngadi-ngadi. Mami lagi ngoceh. Kak sama Sela masih berteman baik atau sudah tidak? Aku sama Sela biasa aja, dari dulu teman biasa ya. Aku juga senang Sela udah fokus kepada apa tuh, baju ya. Dia belum fokus kepada skincare karena gini loh netizen ya. Harus diikutin apa ya, kita punya bisnis itu memang nggak boleh satu. Kalau kita di dunia bisnis itu harus punya beberapa bidang. Kalau ini turun, yang ini bisa. Nah itu Sela termasuk orang yang pinter ya. Kak nggak bikin feeds lagi. Nanti kalau aku hidupin feeds, nanti dikira aku punya kepentingan karena aku punya produk sampai aku matiin ya. Bahkan di klinik aku sendiri orang-orang mau beli nggak ada. Aku nggak produksi dulu karena aku nggak mau apa ya, speak up-nya aku ini tentang kebenaran ini ternoda gara-gara nanti aku dituduh juga karena lu punya brand. Tunggu kalau udah semua tenang, semua sudah bisa jualan, aku akan bikin lagi ya. Aku akan hidupin lagi si feeds. Kalau kemarin berapa kan, ini hampir 2 tahun ya. Males gitu, udah habis, sabun muka aku habis, ini habis. Pada customer aku yang udah cocok kok nggak bikin lagi. Ya ntar dulu deh, ini lagi huru-hara. Lagian kan aku juga bikin maklon di bener-bener maklon yang nggak pernah ada masalah ya, yang punya profesor di di dunia kecantikan dan kesehatan. Jadi aku ngerasa ya memang aku bikin di tempat yang bener gitu loh. Bahkan ada huru-hara ini juga, dia tetap juga produk-produk bikin di dia juga memang masih berjalan karena nggak ada, maksud aku tuh nggak ada, dia nggak pernah terlalu besar dan dia dia stabil aja dari zaman dulu ya, begitu-begitu aja. Iya, DRT_. Jadi gitu ya, paham kalau aku ngoceh-ngoceh. Kak ada loker enggak? Enggak ada kalau saat ini. Sudah bener dan pantas si Bopeng kita kecilkan. Iya, ayo kita kecilkan beramai-ramai ya. Kalau dia ada live kalian ngomong kalian tuh, serang live-nya dia itu, nasehatin ya. Nasehatin tobat, Peng tobat gitu. Tobat Bopeng gitu, tobat lu, mau kapan jadi Sengkuni Dajjal. Kacamata yang kemarin ini, kacamata dari Project B bagus ya. Aku juga like. Terus ya sudahlah ya. Yuk guys, aduh. Nggak usah pada ribut. Iya, kita mah nggak suka ribut ya, tapi si Bopeng Sengkudi itu ngajak ribut mulu. Enak aja kalau nggak dilindes. Pokoknya kita sama-sama kecilin dia ya. Enggak, aku nggak hair transparan. Aku mah nggak usah tuh, rambut aku tuh lebat banget tuh. Tuh rambut aku lebat, jadi nggak perlu. Udah ya netizen, aku mau siap-siap, aku mau pergi ke kantor dulu, terus mau ke bazar. Jangan lupa yang di Jakarta ini terakhir, bazar kreasi Bayangkari. Aku ada buka stand Vimela di sana, dan di sana itu banyak banget wastra-wastra dari seluruh Nusantara itu ada di situ. Aku sampai nggak tahu juga ya, udah beli berapa banyak, dan aku tuh amazed banget kain-kain dari Indonesia ini, masya Allah cantik-cantik banget. Dan aku merasa bazar kreasi Bayangkari ini menurut aku bazar terbaik yang selalu dilakukan di Indonesia. Bener-bener aku nggak pernah ngelihat bazar sekeren dan seramai bazar kreasi Bayangkari ini.
Aku udah pernah ngikutin event-event bazar gini, nggak ada yang serame dan sebagus Kreasi Bayangkari. Ya udah kalian pokoknya ke sana datang. Ini hari terakhir, daripada kalian penasaran harus ketemu lagi tahun depan, mendingan kalian hari ini kan weekend, yuk kita main ke JCC. Di sana ada bazar Kreasi Bayangkari. Sampai ketemu di sana. Kakak, see you di bazar ya kalau masih nonton ya. I love you.